dari pengalaman Om? Ya kalau di remaja itu merah di kepala agak melebihi samping. Sirip samping. Ya, airnya itu Om. Di belakang insang. Iya, itu kalau sudah ada merahnya pasti red air. Halo teman-teman Gapiolik, kabarnya semua sehat teman-teman? Harus stay safe ya teman-teman, selalu jaga kesehatan. Ketemu lagi dengan saya Sulistyo Primo dan ini Om Anto Karomah Gapi. Teman-teman, kita akan ini jalan-jalan di Kabupaten Boyolali. Nah ini tepatnya di sebelah barat Kampung Lele. Jadi di Boyolali ada kampung namanya Kampung Lele karena itu sentral lele. Nah ini kita akan mengunjungi salah satu breeder di dekat Kampung Lele. Siapa breeder tersebut? Kita jalan-jalan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi salah satu farmnya ya teman-teman. Jadi ada dua lokasi farmnya. Nah itu si pemilik juga ada di sana. Nah kita akan mengunjungi farmnya Om Jahidu Nur. Jadi Om Jahidu ini ikan koinya itu sempat 3 kali juara di kontes di level nasional. Jadi langsung saja, ayo kita ngobrol sama Om Jahidu, juga nanti kita lihat koleksi ikan-ikannya. Ayo jalan teman-teman. Sehat Om? Lon. Oh alhamdulillah. Nah sini Om. Nah ini teman-teman, ini Om Jahidu Nur. Dari Boyolali ya Om ya? Iya, dari Boyolali. Iya. Dari komunitas apa Om? Dynamic Fancy Gapi Om. Oh, Dynamic Fancy Gapi Klaten ya? Iya. Ya. Nah ini Om Jahidu teman-teman. Jadi beliau ini sudah 3 kali juara di level nasional untuk kelas koi. Nah langsung saja Om, kita mau lihat koleksi koinya dulu Om. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang budidaya ikannya. Oke. Siap, monggo Om. Koi yang juara kemarin yang mana Om? Oh yang ini Om. Oh yang ini. Nih. Oh yang ini. Oh jadi kemarin itu yang juara 1 ikan tapi juara 3 kali kontes ya Om ya? Iya Om. 3 kali. Di kontes mana aja waktu itu Om? Yang pertama di kontes Klaten. Kontes Klaten nasional ya? Nasional itu juara berapa Om? Juara 2 Om. Juara 2. Yang Terus kedua kontes regional Jawa di Bantul, juara 2 juga. Yang regional di Bantul, ya. Terus yang ketiga di nasional Rio, juara 2 lagi. Juara 2 lagi di kontes nasional Rio ya? Rio. Ya. Iya Om. Ya, ikannya ini teman-teman cuma bisa di shoot lebih dekat Mas Anto. Nah ini ikannya teman-teman. Nah ikannya gesit, berenang dengan tenang. Pemiliknya malah agak grogi ini teman-teman.
Langsung saja teman-teman, kita ngobrol dengan Om Jahid, Om Jahidunur. Kita ngobrol di angkringannya Mas Rohim ini, di Desa Nduplang, Kecamatan Teras, Boyolali. Jadi dekat dengan farmnya Om Jahid. Ya Om ya. Ya. Om ini memang fokus di koi atau memelihara beberapa jenis strain yang lain untuk gupinya Om? Ya sebenarnya saya banyak jenis Om. Ada yang dikoi, ada yang dicorak, Iya. terus tuxedo juga ada. Nah kemarin kan waktu kontes nasional Klaten itu kan pertama kali dibuka kelas koi untuk level nasional ya Om. Waktu itu ketika koi dikonteskan di level nasional, gimana perasaannya Om Jahid waktu itu? Wah, senang sekali Om. Senang? Senang ini. Sampai guling-guling Om? Wah, apa sambil bantingin tank? Ya, banting. Jadi koi istilahnya sudah terakomodir lah di Iya, kontes. Artinya kan Om Jahid itu kan bisa rutin kan ikut kontes untuk mengikutkan koinya di kelas kontes. Nah kemarin yang juara kemarin seperti apa ikannya Om? Oh ini Om, Oh, juara. Ini 3 kali teman-teman, koi ini 3 kali juara. Jadi juara yang pertama tadi di mana Om? Juara pertama di kontes nasional Nasional Klaten. Yang kedua kontes regional Jawa di Bantul. Di Bantul. Yang ketiga kontes Nasional nasional Rio. Nah ini dengan ikan yang sama dan ketiganya juara 2 juga ya Om? Dua semua Om. 2. Nah mungkin bisa dijelaskan Om, waktu mau kontes itu ikan koi seperti apa yang Om pilih? Oh kalau pertama pilih yang betina dulu. Soalnya jantan cuma nilai tambahan. Istilahnya pelengkap ya? Pelengkap, ya, Om. Pokoknya yang dinilai kan di betina. Nah Ya. betina yang dipilih ini seperti apa Om? Jelaskan Om. Ini Om, pertama pilih yang warnanya merah pekat. Ya merah Dan- pekat ya? Ya. Kepala, dorsal, sama ekor itu warnanya sama, merah. Merah ya? Jadi kalau kebanyakan koi itu dorsal, kalau di center ada yang mudar. Oh jadi ini ya, apa namanya, kan rata-rata kan kepala sama ekornya merah, Iya, tapi dorsalnya yang kurang juga merah. Kurang merah. Kurang merah. Lihat sekilas itu merah, tapi kalau di center itu agak mudar. Agak mudar, agak transparan. Iya. Jadi harus dorsalnya harus benar-benar pekat merah Iya, itu. pekat Sedangkan kalau di kontes kan pasti di center sama Iya, juri. Ya. pasti. Ya, terus kalau untuk bentuk bodinya yang seperti apa Om? Kalau bentuk body proporsional Om, lurus. Yang penting lurus ya. Ya. Jadi itu tadi teman-teman, garis besarnya untuk bentuk bodinya lurus, kemudian kepala, dorsal sama ekor harus warna merah, Merah. dan merahnya harus warna merah pekat teman-teman, terutama di dorsalnya. Jadi sebaiknya nanti di dorsal itu ketika sebelum dikirim teman-teman center dulu. Jadi kalau memang benar-benar merah, nanti bisa diberangkatkan. Nah rencana mau dikontesin kemana lagi ini nanti Om? Ini rencana mau ke kontes nasional Sleman. Piala Kemerdekaan? Iya Om, Iya. Piala Kemerdekaan. Oh iya ya. Nah Om Jahid itu, Om Jahid itu kan bukan hanya pelihara koi, ada jenis-jenis selain koi. Nah untuk perawatan koi ini apakah berbeda dengan jenis koi yang jenis gapi yang lain di farm Om Jahid itu? Kalau di koi hampir sama sih Om. Nggak terlalu ribet juga kalau koi. Jadi nggak ada perbedaan dengan yang ekor lebar itu? Kalau cuma ekor lebar ini agak susah kalau di. Ini malah lebih susah ekor lebar maksudnya? Iya, kalau di sini lebih susah ekor lebar. Lebar. Jadi dalam segi perawatan menurut Om Jahid itu lebih mudah ngerawat koi ya Om? Iya, lebih mudah Udah, Om. rawat koi. Nah ini kan koi ini kan termasuk jenis ikan warna ya Om ya? Artinya yang memang benar-benar dicari yang merahnya pekat. Nah dalam hal pakan, pola pakan yang dilakukan di farmnya Om Jahid itu khususnya di koi seperti apa Om? Kalau sehari-hari pakai mem, Pakai mem, pelet itu, kutir, ya kebanyakan itu sih Om. Itu berapa kali sehari? Kalau Biasanya jam berapa aja ngasih makan? Kalau sehari 2 kali, pagi sama malam Om saya. Pagi sama malam. Iya. Nah, kalau dari pengalaman Om Jahid itu, ini kan yang banyak penggemarnya dan yang rata-rata yang sering menang kontes juga kan yang red air ya Om ya? Iya, yang red. Nah, ini kalau dari pengalaman Om Jahid itu,
ini yang lebih mempengaruhi untuk banyak keluarnya red ear ini biasanya kan dari jantannya atau dari betina, Om? Kalau di saya, Pengalaman Om Jahidu? pengalaman saya itu milih yang betinanya. Milih betina Ya, dulu. betina. Betinanya yang seperti apa, Om? Kalau betina ya seperti yang tadi dijelaskan. Nanti kalau jantan itu pilih yang badannya tengah itu agak putih. Agak putih ya. Ya. Tapi kupingnya sudah merah semua ya? Ya, sudah merah. Nah, itu biasanya untuk jantan itu keluar ritnya umur berapa, yang betina keluar ritnya umur berapa, Om? Kalau di farm saya, jantan itu sudah keluar di umur 1 bulan. 1 bulan udah mulai keluar ya? Kalau di betina, 1 bulan setengah sudah ada. 1 bulan setengah? Ya. Itu sudah mulai di pangkal-pangkalnya itu muncul? Ya, udah. Itu, Kelihatan. itu langsung dua-duanya langsung keluar merah apa satu dulu baru duanya baru kemudian sebelahnya atau gimana? Kalau di sini yang paling bagus itu langsung ke dua-duanya. Langsung ke dua-duanya. Itu di umur 1,5 bulan kalau betina. Memang kalau betina biasanya kan agak lambat dikit agak ya. Lama. Nah, biasanya ada juga muncul yang nggak muncul red ear-nya. Kalau di sini hanya 5%-an, Om. 5%-an. Nah, itu kan ada proses seleksi ya, Om, seleksi. Biasanya tanda-tandanya itu apa? Ketika oh ini betina ini bakal muncul red ear. Oh ini paling nanti kalau sudah gede nggak muncul red ear-nya biasanya ditandai dengan apa, Om? Dari pengalaman Om. Ya kalau di remaja itu merah di kepala agak melebihi samping. Sirip samping. Ya, ear-nya itu, Om. Di belakang insang. Iya, itu kalau sudah ada merahnya pasti red ear. Oh, jadi koinya itu warna merah di kepalanya itu melebihi dari siripnya. Iya. Ya, lewat insang masih ke belakang ya, di belakang sirip ya. Itu biasanya bisa dipastikan secara apa istilahnya bukan dipastikan sih, tapi kebanyakan itu pasti keluar red ear-nya ya. Pasti keluar. Iya. Tapi kalau merahnya hanya di depan insang biasanya nggak muncul. Nggak muncul, Om. Ya, seperti itu. Kalau untuk pakan mem sama kutir aja, Om. Iya. Itu. Kalau casut itu mau nyipon, Om. Mau nyipon saya casut. Oh, kalau masih pakai casut tujuannya apa? Kalau hanya Om? untuk memperbesar bodi sih, Om. Memperbesar bodi. Ya. Oh, iya ya. Oke. Om Jahidu kan memakai beberapa jenis pakan hidup ya. Ada kutir, ada casut. Terus kalau pelet kebetulan pakai mem. Tapi ini bukan endorse ya, teman-teman. Ini berbagi pengalamannya Om Jahid aja. Kalau untuk fase dari burayak sampai dewasa, urut-urutannya pemberian pakan seperti apa, Om? Kalau pakan hidup dan pakan peletnya. Kalau burayak saya pakai mem sama kutir, Om. Sampai umur 1 bulan, Om. 1 bulan itu kutir sama mem itu ya. Mem itu full. Nah, setelah 1 bulan itu kasih makan apa, Om? Saya dari 1 bulan sampai 3 bulan itu pakai mem, kutir, sama kalau mau nyipon selang 6 jam sebelum nyipon itu saya pakan casut, Om. Jadi misalnya nanti malam itu saya mau sipon, mau Om Jahid mau sipon, berarti 6 jam sebelumnya dikasih casut ya, Om? Iya, Om. Itu tujuannya apa, Om? Hanya untuk memperbesar bodinya aja, Om. Tapi kenapa milih casut? Ya enak kalau pakan hidup, Om. Iya, dan ini ya tersedia ya. Tersedia. Ya, jadi kebetulan karena ini di lokasi sekitar Kampung Lele, jadi bapaknya Om Jahidu ini produsen casut, teman-teman. Jadi kenapa Om Jahidu itu kok pakai casut ya karena produsen casut juga. Ya, itu sampai dewasa 3 itu ya, Om ya. Sampai remaja, Om, 2. Itu. Ya. Terus kalau dewasa itu saya cuma pakai mem sama kutir, Om. Mem sama kutir. Ya. Oh, jadi casut itu hanya untuk genjot bodi aja. Ya, genjot. Setelah bodinya sesuai yang kita inginkan target, kemudian dihentikan, balik lagi seperti di awal ya. Ya. Mem sama kutir ya. Kalau untuk siponnya berapa hari sekali, Om? Kalau saya 3 hari sekali. 3 hari sekali, berarti seminggu 2 kali ya, Om? Iya, Om. Berarti casutnya itu hanya seminggu 2 kali Iya, juga. Oke, seperti itu untuk pola pakannya, teman-teman. Nah, terus ini, Om. Saat ini kan masih PPKM ya. Ya. Ya, artinya memang kita harus taat pemerintah segala sesuatu protokoler juga. Kalau tidak
sangat urgent juga tetap di rumah. Nah, kemarin kan seperti teman-teman itu seperti mengeluh gitu, mengeluh. Wah, selama PPKM kan ternyata kok katanya gupi lesu, harga turun. Sebenarnya yang terjadi dengan koi-koinya Om Jai itu seperti apa? Kalau di saya koi itu malah rame Om. Oh, malah rame. Malah rame ya? Iya. Jadi memang kalau untuk yang ikan-ikan kualitas malah tetap rame ya Om ya? Iya, rame. Kalau untuk harga apakah turun Om? Kalau saya nggak turun sih Om. Nggak turun. Apalagi mau kontes ini ya? Tambah rame ya? Oke. Kemarin kirim koinya ke mana aja Om? Kalau koi rame itu di Sumatera rame. Sumatera Jakarta, terus Surabaya, Bandung, Surabaya itu rame Om. Peminatnya justru kota dari luar kota Boyolali ya? Iya Om. Iya. Kalau untuk pengiriman luar Jawa ada kendala Om? Kalau kendala nggak ada sih Om, karena sudah sama mitra itu sudah ada karantina. Jadi pernah ngalamin juga ya waktu itu sebelum bermitra dengan Jasper itu terkendala juga ya untuk pengiriman luar Jawa ya? Oh ya, dulu pernah kendala itu ya surat karantina itu ya, agak sulit. Nah, prosesnya seperti apa dengan Jasper yang sekarang? Kalau sekarang itu sehari sebelumnya daftar datanya dulu. Dulu penerima ya? Iya. Besok terus sudah diurus sama Jaspernya sih Om. Terus nanti kita tinggal ngantar ke Jasper aja ikannya, ya seperti itu ya. Ya jadi itu sebagai alternatif juga teman-teman untuk yang masih terkendala untuk pengiriman ke luar pulau. Jadi bisa bermitra dengan Jasper terdekat. Permintaan dari luar negeri sebenarnya banyak Om. Yang inbox banyak juga ya? Oh iya banyak, tapi belum saya layani, belum bisa ngirim ke sana. Tapi ke depan pasti akan dilayani Om? Pasti itu. Belajar dulu dengan teman-teman yang sudah kirim ke sana. Oh ya, siap. Oke, demikian tadi teman-teman obrolan kita dengan Om Jahidunur ya Om ya. Nama farmnya apa Om? Nama farm Jahidu Gupi. Tapi Om Jahid ini agak grogi teman-teman. Padahal koinnya nggak grogi, sering juara teman-teman. Nah, semoga kunjungan kita ke farmnya Om Jahidu ada manfaatnya, juga menginspirasi teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan tayangan ini atau merasa ada manfaatnya dari channel kami, bantu kami, support kami dengan like, comment, and share. Sampai berjumpa kembali di liputan berikutnya. Salam Delta. Oke.